dengan NIM 2114201034. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mengapa seorang perawat harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan fungsi dari bahasa Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah bahasa Indonesia. Mengapa seorang perawat harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik? Komunikasi merupakan hal yang penting dan harus diperhatikan oleh orang yang memberikan pelayanan kesehatan. Hal ini dilakukan oleh perawat agar klien memahami bahasa yang perawat gunakan. Namun, sebagai seorang perawat harus tetap menghormati bahasa yang digunakan oleh kliennya. Adapun manfaat dari penggunaan bahasa Indonesia dalam pelayanan kesehatan adalah: yang pertama, mengurangi hambatan dalam berkomunikasi di antara pemberi dan penerima pelayanan kesehatan. Yang kedua, memberi kemudahan bagi pemberi pelayanan kesehatan, khususnya perawat, dalam memberikan intervensi kepada kliennya. Dan ketiga, memudahkan klien dan perawat dalam berkomunikasi. Yang keempat, bahasa Indonesia yang merupakan bahasa pemersatu, mudah dimengerti oleh hampir seluruh penduduk Indonesia, sehingga penerima pelayanan keperawatan mudah memahami dan menerima pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan. Yang kelima, perawat akan lebih mudah dalam menerapkan komunikasi terapeutik pada klien sebagai penerima pelayanan kesehatan. Perbedaan bahasa antara pemberi pelayanan kesehatan dalam hal ini perawat dengan klien dapat menjadi hambatan dalam komunikasi antara keduanya. Oleh karena itu dibutuhkan bahasa yang dapat dimengerti dan dapat digunakan di mana saja perawat dan klien itu berada. Komunikasi yang jelas dan efektif adalah aspek penting ketika berhubungan dengan klien, terutama jika perbedaan bahasa menciptakan rintangan kultural antara perawat dan klien. Ketidakberhasilan untuk berkomunikasi secara efektif dengan klien tidak hanya menyebabkan penundaan dalam diagnosis dan tindakan, tetapi juga dapat mengarah pada hasil yang tragis. Oleh karena itu, dalam memberikan pelayanan kesehatan, seorang perawat harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar agar tidak terjadi kesalahpahaman. Beberapa pengaruh penggunaan bahasa Indonesia yang baik dalam berkomunikasi dalam pelayanan kesehatan adalah: yang pertama, memberikan kemudahan bagi penerima pelayanan kesehatan untuk memahami maksud dari pemberi pelayanan kesehatan. Yang kedua, bahasa Indonesia mudah digunakan oleh penduduk bahasa Indonesia, sehingga perawat dapat menerapkan komunikasi terapeutik dalam memberikan pelayanan kesehatan. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia dapat mengurangi hambatan yang ada. Dalam hal ini adalah hambatan dalam proses komunikasi dan hambatan semantik. Yang keempat, penggunaan bahasa Indonesia dapat memberikan kemudahan dalam berkomunikasi sehingga perawat dapat memberikan asuhan yang tepat dan klien juga dapat mengikuti perintah yang diberikan. Apabila komunikasi yang terjadi baik, maka seorang perawat tidak akan menemukan hambatan dalam memberikan intervensi keperawatan. Yang kelima, bahasa Indonesia dapat digunakan di mana saja di wilayah Indonesia. Hal ini dikarenakan pemberian pelayanan kesehatan dapat diberikan di semua lingkup masyarakat, baik itu di puskesmas, rumah sakit, maupun di komunitas yang ada di masyarakat. Yang keenam, memudahkan terjadinya umpan balik antara penerima dan pemberi pelayanan kesehatan. Fungsi bahasa Indonesia. Pertama, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional antara lain: pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebangsaan adalah bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang rasa kebangsaan.
Yang kedua, lambang identitas nasional. Fungsi bahasa Indonesia sebagai identitas nasional adalah yang mengarah pada penghargaan terhadap bangsa Indonesia, selain bendera dan lambang negara. Yang ketiga, alat perhubungan. Antar warga, antar desa, antar budaya, bahasa Indonesia memiliki peranan yang vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga sebagai alat pemersatu bangsa. Yang keempat, alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku budaya adalah bahwa bahasa Indonesia mendukung keserasian antar suku budaya dan bahasa. Fungsi bahasa Indonesia. Pertama, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional antara lain. Pertama, lambang kebangsaan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebangsaan adalah bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang rasa kebangsaan. Yang kedua, lambang identitas nasional. Fungsi bahasa Indonesia sebagai identitas nasional adalah yang mengarah pada penghargaan terhadap bangsa Indonesia, selain bendera dan lambang negara. Yang ketiga, alat perhubungan. Antar warga, antar desa, antar budaya, bahasa Indonesia memiliki peranan yang vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga sebagai alat pemersatu bangsa. Yang keempat, alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku budaya adalah bahwa bahasa Indonesia mendukung keserasian antar suku budaya dan bahasa. Bahasa sebagai bahasa negara. Yang pertama adalah bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia dipakai dalam kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara, acara, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan dan tulisan. Yang kedua, bahasa pengantar dalam pendidikan. Fungsi bahasa Indonesia sangat vital bagi pendidikan di Nusantara ini, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Yang ketiga adalah alat perhubungan pada tingkat nasional. Fungsi bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan antara daerah dan suku, melainkan juga alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Yang keempat adalah alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Fungsi bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan masyarakat membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa, sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakan dengan kebudayaan daerah